Oke. Jadi cakupan materi kali ini yang pertama yaitu tentang bagaimana cara mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel. Next, yaitu yang kedua ini yang inti yaitu tentang bagaimana caranya menentukan penyelesaian dari suatu PLSV atau persamaan linier satu variabel. Nah, yang ketiga ini tentang penerapan atau tentang soal cerita tentang PLSV. Nah, ini merupakan materi inti PLSV itu ada 3, tapi yang paling utama yaitu yang tengah ini ya. Kalau yang pertama ini merupakan awalnya ya, pengantarnya, yang kedua ini intinya, kemudian yang ketiga ini penerapannya. Oke, lanjut. Ya, oke, kita mulai dari yang pertama yaitu bagaimana cara mengidentifikasi bentuk PLSV. Mengidentifikasi itu apa? Mengidentifikasi itu kita memilih mana yang termasuk PLSV dan mana yang bukan termasuk PLSV. Sekarang ada soal seperti ini. Manakah yang merupakan PLSV? 3x tambah 4 sama dengan 10. Oke. Ini tanda lebih dari. Ini 3x kuadrat tambah plus 4. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 kalimat matematika. Ini manakah yang termasuk PLSV? Yang pertama kita harus tahu dulu PLSV. P itu adalah persamaan. L linear, SV satu variabel. Berarti kita lihat P. P itu persamaan. Berarti kita lihat yang tandanya sama dengan. Nah, yang nomor 2 ini pasti bukan. Kenapa? Karena dia ini bukan persamaan. Karena yang dimaksud persamaan itu pasti lambangnya sama dengan. Ini bukan. Ya. Terus kemudian satu variabel. Lah variabelnya hanya satu. Kalau variabel ada 2 berarti bukan PLSV. Ya. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama ini merupakan PLSV. Ya. Persamaan linear satu variabel. Yang kedua ini bukan PLSV. Kenapa? Karena di sini tandanya bukan sama dengan. Jadi kalau tandanya lebih dari, kurang dari, ya, atau lebih dari sama dengan, itu bukan PLSV. Itu ada di bab yang ada di materi yang akan kita bahas berikutnya. Yang nomor 3 ini bukan PLSV. Kenapa? Karena tidak linear. Nah, linear itu apa sih? Linear itu kalau kita lihat pangkatnya 1. Jadi kalau kita lihat ini kan nggak ada pangkatnya. Sebetulnya ada, tapi 1 nggak usah ditulis. Nah, kalau misalkan pangkatnya tidak 1, 2, 3, setengah, atau min 1, dan sebagainya, ini bukan PLSV. Sehingga nomor 3 ini bukan PLSV. Kemudian nomor 4, apakah ini ada sama dengannya? Iya. Apakah linear? Apakah pangkatnya semuanya 1? Iya. Apakah variabelnya ada 1? Kok ada 2 ini? Oh, ada 1 ini ya. Jadi memang sekilas ada 2, tapi kita harus tahu variabel. Variabel itu kan lambang atau huruf. Nah, hurufnya ada berapa di sini? Ada 1, yaitu apa? Y, ya kan? Hanya Y saja, sehingga variabelnya itu hanya 1 dan bisa dimasukkan ke dalam kategori PLSV. Nah, yang kelima ini sama dengan yang keempat, cuman di sini bedanya variabelnya ternyata beda. Ini X, ini Y. Berarti ada 2 variabel. Berarti ini bukan PLSV, bukan satu variabel, sehingga ini bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Ya, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut. Ya, di sini kita sudah mulai masuk di inti, yaitu bagaimana cara menentukan penyelesaian PLSV, persamaan linear satu variabel. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi materi ini akan selalu Anda gunakan ketika nanti di semester 2 atau di kelas 8, kelas 9, bahkan di SMA kuliah itu tetap dipakai. Jadi ketika Anda nggak bisa ini, maka jenjang selanjutnya akan merasa kesulitan. Ya. Sebaliknya ketika Anda ini bisa, maka berikutnya insya Allah lebih mudah ya. Oke, next. Yang pertama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan penyelesaian PLSV itu. Ya. Misalkan saya punya PLSV X tambah 3 sama dengan 11. Ini pasti kita bisa menentukan nilai X-nya berapa. Ini kan sama aja dengan bilangan berapa kalau ditambah 3 itu hasilnya 11. Berapa? Ya, betul, yaitu 8. Kenapa? Karena 8 tambah 3 itu 11. Nah, 8 itu ini merupakan suatu penyelesaian dari bentuk X plus 3 sama dengan 11. Ya,
Karena kalau 8 tambah 3 sama 11. Ini kita masukkan, X-nya kita ganti 8. 8 tambah 3 kan 11. Ya, ini juga 11. Oh, benar. Kalau X-nya kita ganti 2. 2 tambah 3, 5. 5 apakah sama dengan 11? Bukan. Berarti 2 itu bukan merupakan penyelesaian. Jadi penyelesaian itu nilai pengganti suatu variabel ini kita ganti angka berapa agar kalau dimasukkan itu hasilnya itu ruas kiri dan ruas kanan sama dengan itu sama. Ini kan, ini 11, yang di kanan juga 11. Next berikutnya. 2x tambah 1 sama dengan 7. Berapakah nilai x? Nah, nilai x-nya adalah 3. Kok bisa? Ya, karena 2 kali 3 kan 6 ya. 2 kali 3 kan 6, ini kali ya. 2 kali 3 kan 6. 6 tambah 1 7. Ya. Ternyata sama. Yang di ruas kiri ini 7, yang di ruas kanan 7, berarti benar. Sehingga x sama dengan 3 itu suatu penyelesaian. Jadi, saya ulangi sekali lagi, yang dimaksud dengan penyelesaian PLSV adalah nilai pengganti suatu variabel agar PLSV itu menjadi kalimat yang bernilai benar. Kalau salah berarti bukan penyelesaiannya. Semoga bisa dipahami maksud saya. Oke ya, ini X ganti 3. Nah, masalahnya bagaimana cara mencari penyelesaian PLSV? Kalau tadi kan langsung saja ya. Nah, langsung itu bisa kita lakukan manakala angkanya itu bulat, angkanya itu positif atau kecil, enak. Tapi kalau angkanya besar, kalau angkanya itu koma atau negatif, ini akan kita merasa kesulitan. Berarti kita perlu cara, kita perlu prosedur, kita perlu langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya. Oke, sekarang bagaimana caranya kita bisa menentukan penyelesaian PLSV? Nah, ini ada yang pertama kita harus menggunakan cara yang dasar dulu. Ini harus Anda kuasai, nggak boleh langsung cara cepat, tapi harus cara dasar dulu. Misalkan di sini kita punya 2x plus 1 sama dengan 7. Tadi kan kita tahu bahwa ini merupakan penyelesaiannya ada x sama dengan 3 ya tadi ya. Nah, sekarang kita ini. Oke, untuk menyelesaikan PLSV, maka kita berusaha agar x itu di kiri sama dengan ini tidak ada angkanya sama sekali. Jadi misalkan ini ada plus 1, ya plus 1 ini harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan plus 1? Ya jangan dihapus, nggak bisa ya. Untuk menghilangkan plus 1 maka kita akan kurangi saja dengan 1. Karena 1 kurangi 1 kan 0. Nah ini kurangi 1. Karena di ruas kiri dikurangi 1, maka di ruas kanan harus kurangi 1 juga. Harus adil. Ya ini kita belajar keadilan. Ruas kiri dan ruas kanan harus sama perlakuannya. Nah, ini kurangi 1. Kenapa? Karena ini plus 1. Biar apa? Biar 0. Nah, biar hilang. Karena ini dikurangi 1, maka di ruas kanan dikurangi 1 juga. Berarti kita peroleh 2x sama dengan 6. Kok bisa 6? Ya, karena 7 kurangi 1. Selanjutnya, ya, ini ada angka 2. Agar angka 2 ini hilang atau habis, maka harus kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2, ya. Bagi 2. Yang di kanan juga sama perlakuannya, harus bagi 2 juga. Ya, 6 bagi 2 harus adil. Sehingga ini coret-coret kan tinggal 1x, ini tinggal 3. Berarti penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Nah, oke. Sebelumnya saya ingatkan, tolong materi yang saya sajikan ini jangan di skip dulu karena ini harus runtut ya, harus runtut dari awal hingga akhir. Ketika Anda skip nanti akan tidak bisa memperoleh intinya. Next. Yang kedua, ini masih cara dasar ya. 2x min 5 sama dengan 7. Yang pertama, kita harus menghilangkan angka negatif 5 ini. Min 5 ini ya. Bagaimana cara menghilangkan min 5? Maka tidak lain yaitu dengan cara menambahkan dengan 5. Min 5 ditambah 5 tentunya 0. Karena di kiri ditambah 5, maka di kanan harus ditambah 5 juga. Nah, ini kan 0 kan. Sehingga 2x sama dengan 7 tambah 5, 12. Sama seperti yang tadi, ini ada angka 2, berarti kita bagi dengan 2. Ya, ini juga bagi 2, sehingga 1x sama dengan 6. Sehingga penyelesaiannya adalah x sama dengan 6. Oke, next. Ini masih cara dasar juga. Jadi cuman cari dasar, cuman di sini di kiri ada x, di kanan juga ada x-nya. Tapi nggak masalah. Yang pertama kita harus menghilangkan min 3 ini. Bagaimana caranya? Ya kita tambahkan dengan 3. Biar apa? Biar 0.
Yang di kanan juga tambah 3 biar adil. Ini tambah 3, ini tambah 3. Sehingga kita peroleh 2x sama dengan x plus 12. Ya, 9 tambah 3. X tambah 12 nggak bisa dijumlah ya, tapi ya harus kita hilangkan x ini. Agar x hilang, maka caranya itu kita kurangi dengan x, ya kan? Ini kita kurangi dengan x yang di kanan. Yang di kanan kurangi x, maka yang di kiri juga kurangi x. Sehingga menjadi seperti ini ya, x kurangi x, ini juga 2x kurangi x. Sehingga 2x kurangi x, ya 1x, ya ini 0, ini plus 12, sehingga x sama dengan 12. Ya, semoga bisa dipahami ya nomor 3 ya. Kita akan beralih ke soal yang lebih sulit lagi, dan nanti kita akan gunakan cara lain ya. Seret. Oke, nomor 4. Ya, nomor 4 ini agak sulit ya, karena ini memang saya buat berbeda dengan yang tadi, jadi ini nanti tandanya agak beda. Yang pertama kita harus menghilangkan angka plus 7 ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Itu kita kurangi dengan 7 ya kan. Kita kurangi dengan 7 yang kiri, maka yang di kanan juga kurangi 7. 7 kurangi 7 0 kan, tinggal 4M. Min 5 min 7. Ingat, min ini punyanya 5, bukan punya M. Sehingga ini min 5. Min 5 min 7 yaitu min 12 ya. Sehingga 4M sama dengan M min 12. Selanjutnya ini ada M, berarti harus kita hilangkan juga. Bagaimana cara menghilangkan M? Yaitu kita kurangi dengan M. Nah, ini kita kurangi M. Nah, ini min 12, ini punyanya, min itu punya 12 ya. M kurangi M 0, 4M kurangi M 3M. Ini 0 ya. 3M sama dengan min 12. Nah, ini kan tadi minnya punya 12, sehingga ini tetap min 12. Sama seperti yang tadi, angka 3 ini kita hilangkan ya. Caranya dengan membagi dengan 3 semuanya, dua-duanya. Bagi dengan 3, bagi dengan 3. Ya, adil. Sehingga M sama dengan min 12 bagi 3, yaitu min 4. Nah, ini merupakan cara yang dasar yang harus Anda kuasai sebelum Anda beralih ke cara-cara yang lebih cepat. Ya, ini wajib dikuasai, wajib dipahami. Jadi jangan sampai Anda lompat. Ya. Oke, sekarang kita akan gunakan cara yang kedua, cara yang lebih cepat tapi hampir sama ya, hampir sama. Cara cepat ini bisa Anda terapkan manakala Anda sudah memahami cara-cara dasar. Oke, next. Ini cara yang kedua ya. Saya tidak mengatakan cara cepat. Ya, ini cara kedua saja. Oke, ini soalnya sama. Jadi bedanya kita nggak menulis lengkap detail seperti yang tadi. Ini kan plus 1. Atau ada yang mengatakan ini pindah ruas. Sebetulnya ya bukan pindah ruas. Plus 1 menjadi min 1. Ya, tapi beda ruas. Ini ruas kiri dari ruas kanan jadi min 1. Sama sebetulnya seperti cara yang tadi ya. Cuman plus 1 min 1-nya nggak ditulis. Cuman gini aja. Nah, terus 2x sama dengan 6. Kita bagi dengan 2 kayak tadi ya. Nah, ini 6 bagi 2. Jadi ini kan perkalian jadi pembagian. Ini kan penjumlahan jadi pengurangan. Ini perkalian, 2 itu 2 kali X, jadi pembagian. Nah, X sama dengan 3. Ya, berikutnya. Agak sulit. Ini, min 3 ini kita pindah ke kanan ya. Min 3 kita pindah ke kanan, seret. Nah, pengurangan jadi penjumlahan. Nah, sehingga X ini. Terus kemudian ini, X, ini kan juga positif. Berarti pindah jadi pengurangan. Seret. Sehingga ini jawabannya X sama dengan 12. Ya. Oke, berikutnya. Kita ambil soal yang agak sulit. 4M plus 7 sama dengan M min 5. Jadi, ini plus 7 kita pindah ke kanan. Jadi min 7 ya. Terus M ini kan positif. Pindah ke kiri jadi min M. Nah, ini agak saya percepat ya. Biar lebih singkat. Plus 7 pindah ke kanan jadi min 7 karena ini penjumlahan jadi pengurangan. Ini juga ini kan penjumlahan positif jadi pengurangan. Plus 7 jadi min 7. Plus M jadi min M. Seret min M, seret min 7. 4M kurangi M 3M. Min 5 min 7 min 12 ya. Ini sama seperti tadi 3M, 3 kali M jadinya M sama dengan min 12 dibagi 3. Nah, jadi ingat ya, ini plus 3 ini kalau jadi bagi itu tandanya tetap, bukan jadi berbeda. Jadi tandanya tetap.
Nah, ini merupakan cara menentukan penyelesaian PLSV, cara pindah ruas atau cara yang kedua. Jadi kalau pindah ruas itu kesimpulannya kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Tetapi yang harus diingat kalau dia itu merupakan perkalian itu tandanya tetap. Cuman dia menjadi bagi ya. Itu yang harus Anda catat. Jangan sampai salah memahami. Ya, kita beralih ke soal cerita ya. Karena biasanya ya soal cerita ini selalu saja diberikan. Nah, ini wajib ini. Soal cerita tentang PLSV ini di sini saya berikan 2 saja contohnya. Yang pertama tentang usia ya. Usia Adi lebih muda 7 tahun daripada usia Budi, A dan B. Jumlah usia mereka 43 tahun. Jumlah berarti keduanya Adi dan Budi di jumlah itu harusnya 43. Tentukan usia keduanya. Jadi kita misalkan ya, Budi itu X. Loh, kenapa kok Budi yang X? Kok nggak ada yang X? Oh, bebas, terserah kita. Karena kalau Budi yang X, berarti kalau Adi X kurangi 7. Loh, kenapa kok X min 7? Karena Adi itu lebih muda 7 tahun daripada usia Budi. Berarti Budi yang lebih tua. Sehingga kalau Budinya X, ya Adinya X min 7. Kalau Adinya X, ya Budinya X plus 7. Ya, karena Budi itu lebih tua. Adi yang lebih muda. Terus kalimat berikutnya, jumlah usia mereka itu 43 tahun. Berarti usia Adi tambah usia Budi itu 43. Berarti apa ini? X min 7 ditambah X sama dengan 43 ya. X min 7 itu nggak bisa dita jumlah, bisanya X dengan X. Ingat min 7 itu min itu punya 7 bukan punya X ya. Sehingga X tambah X ya 2X. Min 7 ya tetap min 7. Nah, ini kan sudah merupakan suatu bentuk PLSV. Caranya seperti yang tadi ya, kita pindah. Min 7 pindah jadi plus 7 ya kan. Berarti 2X sama dengan 50. Ini ada angka 2, berarti kita harus hilangkan. Caranya bagaimana? Kita bagi dengan 2. Berarti 50 bagi 2 berapa? 25. X tadi apa? X tadi itu adalah Budi. Nah, ini kita kembalikan ke soal. Jadi kalau soal cerita itu harus kita kembalikan ke soal yang tadi. Tadi intinya apa? Usia Budi dan usia Adi. Budi itu apa? Budi itu X. Berarti ya Budi sama dengan 25 tahun. Nah, kalau Adi kan X min 7. Berarti 25 kurangi 7 berapa? 18 tahun. Ya, jadi seperti ini. Boleh kita cek misalkan, oh nih apakah Adinya selisih 7 tahun? Iya, 25 ini 18. Apakah 25 ditambah 18 sama 43? Iya. Coba 25 tambah 18 hasilnya 43. Jadi seperti itu cara memeriksa apakah jawabannya sudah benar apa belum. Semoga bisa dipahami ya. Berikutnya, thread. Ya, soal cerita yang kedua ini tentang persegi panjang. Ya, ini seringkali keluar di ujian-ujian. Bahkan ujian nasional itu 3 tahun berturut-turut soalnya kayak gini. Ya, soal SD juga ada. Jangankan soal SMP, ujian nasional SMK atau IPS juga itu pernah saya juga menjumpai seperti ini, padahal ujian nasional. Dan itu ternyata ada di soal SMP kelas 7 ya. Jadi Anda harus bisa lah ini. Karena ini sangat penting. Oke, sebuah persegi panjang ukuran lebarnya lebih pendek 11 cm dari ukuran panjang. Jika kelilingnya adalah 90, nah tentukan panjang dan lebar. Ya, berarti persegi panjang itu kita berarti butuh panjang dan butuh lebar. Ya, ini misalkan panjang itu X. Berarti kalau lebar apa? Kan tadi ukuran lebarnya lebih pendek 11 cm dari panjangnya. Berarti lebar itu X min 11. Kenapa kok min 11? Karena lebih pendek. Lebih pendek berapa? 11 cm, makanya min 11. Kalau lebih panjang ya plus 11. Seperti itu. Nah, lanjut. Diketahui lagi kelilingnya itu 90 cm. Nah, kita tahu rumusnya keliling itu adalah 2 kali P tambah L. Ini kali ya, ini nggak usah saya tulis. Ini kan sudah belajar aljabar, jadi nggak usah tulis kalinya nggak apa-apa. P tadi apa? P tadi X. Lebar itu tadi adalah X min 11. Ya, seperti ini. Sehingga kita jumlahkan X tambah X, 2X. Ya, 2X min 11. Terus kita kalikan. 2 kali 2X, 2 kali min 11. 4X min 22 sama dengan 90. Dan ini kan merupakan PLSV. 4X min 22 sama dengan 90. Nah, min 22 pindah ke kanan jadi plus 22. Jadinya 4X sama dengan 112.
Ini kita bagi dengan 4 ya. Bagi 4. Kenapa kok bagi 4? Karena ada 4x. X-nya 28. Kita kembalikan ke soal. Jadi panjangnya adalah 28 cm, lebarnya itu 28 kurangi 11, yaitu 17 cm. Semoga bisa dipahami ya. Jadi caranya seperti ini. Anda bisa juga caranya yaitu dengan bagi 2 dulu juga bisa, itu lebih mudah, lebih enak. Jadi langsung 90 bagi 2, ya kan bisa ini PLSW. Jadi P tambah L sama dengan 45 dan seterusnya, itu lebih mudah. Oke, untuk soal cerita agak panjang, semoga Anda bisa memahami penjelasan yang saya berikan.